Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyudi Mengajar. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan topik investasi mudharabah bagian kedua. Sebelum Anda lanjutkan menonton video ini, mohon bantuannya untuk bisa subscribe channel ini agar channel ini bisa bertambah besar dan saya bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video edukatif lainnya. Terima kasih. Ya, kembali lagi kita masuk pembahasan investasi mudharabah kemarin hingga ini ya, Qaida of balance sheet. Baik, berikutnya ini adalah tabungan mudharabah. Ya, jadi termasuk ke dalam manakah tabungan mudharabah ini? Jika kemarin kita sudah bahas minggu lalu ya, pekan lalu itu ada 3. Jadi ada mudharabah mutlaqah, muqayyadah on balance sheet, dan muqayyadah off balance sheet. Kalau tabungan mudharabah ini masuk ke mudharabah mutlaqah. Jadi dalam artian nasabah itu tidak ada batasan. Jadi terserah bank dana nasabah tadi digunakan untuk apa gitu ya. Nah, dalam hal ini dana tersebut seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, jadi digunakan untuk kegiatan pembiayaan ya, bagi nasabah pembiayaan yang mengajukan pembiayaan. Nah, tabungan mudharabah, jadi produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, kemudian bertindak sebagai mudarib. Ya, bank sebagai mudarib karena bank yang mengelola dana nasabah tadi, dan nasabah sebagai sohibul mal karena nasabah sebagai pemilik dana. Kemudian tidak ada batasan baik dilihat dari investasi, jangka waktu, sektor usaha. Jadi tidak ada batasan ya. Jadi ini hak sepenuhnya bagi bank syariah selaku mudarib untuk mengelola dana nasabah tadi dan digunakan atau diperuntukkan untuk misalnya untuk 3 kegiatan, 3 akad pembiayaan misalnya ya. Nah, ini terserah bank gitu ya. Jadi digunakan untuk pembiayaan. Kemudian kita masuk ke skemanya. Ada akad antara bank syariah dan nasabah, kemudian nasabah ini ada saldo rata-rata tabungannya, lalu digunakan dana tadi untuk pembiayaan ya. Lalu ada pendapatan. Di pendapatan tadi berasal dari nasabah pembiayaan, kan ada 3 ya. Misalnya jual beli itu dari margin, keuntungan jual beli, kemudian sewa itu dari biaya sewa, ijarah ya. Kemudian bagi hasil itu dari akad produk mudharabah, akad mudharabah atau musyarakah. Kemudian dari bagi hasil tadi, dari margin tadi, dari sewa tadi, ini adalah pendapatan bagi bank syariah. Lalu ada saldo tabungan yang dimiliki oleh nasabah tadi. Kemudian dari pendapatan ini nanti akan dibagikan kepada siapa? Kepada kedua belah pihak, bagi nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasilnya yang disepakati ya. Artinya memang ada ketentuan khusus oleh bank syariah, misalnya nisbah khusus untuk tabungan mudharabah ya. Kayak misalnya bank 50, jadi nasabah juga 50. Nah, ini ada nisbahnya. Baik, lanjut ya. Nah, saldo tabungan ini adalah tetap kembali ke nasabah karena dana ini kan milik nasabah. Oke, kemudian kita lanjut untuk produk berikutnya, produk dari mudharabah mutlaqah, yaitu deposito mudharabah. Nah, ini pengertiannya ya, investasi dana berdasarkan akad mudharabah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi ini jenisnya adalah simpanan yang jenisnya investasi. Jadi nasabah menginvestasikan dananya ke bank syariah, kemudian dimanfaatkan oleh bank syariah tadi untuk kegiatan pembiayaan agar mendapatkan pendapatan. Kemudian pendapatan ini nanti akan dibagikan kepada siapa? Kepada kedua belah pihak, bagi bank syariah ataupun kepada nasabah. Kemudian berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang melainkan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu ya. Jadi ini deposito ini pada prinsipnya sebenarnya sama dengan bank konvensional ya. Jadi yang membedakan adalah pembagian keuntungannya. Jika bank konvensional itu
ada bunganya gitu ya, bunganya misalnya 3 bulan itu berapa bunganya, 5% misalnya ya, 6 bulan itu berapa bunganya, misalnya 6%, kan nanti beda-beda gitu ya, sampai 12 bulan atau 24 bulan yang bergantung bergantung misalnya dari bank tersebut gitu ya, hingga batasannya hingga berapa bulan untuk produk deposito tadi. Nah misalnya kita balik ke sini ya, jadi kalau bank syariah juga sama seperti itu, asalkan tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi kalau bunga boleh nggak? Ya jelas tidak boleh. Berarti ini yang dibagikan apa nanti? Bagi hasil ya. Pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau unit usaha syariah. Jadi sama ya. Perlakuannya tidak hanya bank umum syariah saja, bagi unit usaha syariah juga boleh membuka produk deposito mudah tabah. Kemudian skemanya ini kurang lebih sama seperti tadi, ada akad deposito, kemudian ada nominal deposito, misalnya 50 juta gitu ya. Jadi dana nasabah selaku sahibul mal menyetorkan kepada bank syariah, kemudian dikelola oleh bank syariah, nah, kemudian digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Lalu ada pendapatan tadi, pendapatan dari mana ya? Tadi 3 akad jenis pembiayaan ya. Jual beli, margin misalnya ya, dari keuntungan jual beli, atau sewa dari akad ijarah, dan bagi hasil ya, dari mudharabah ataupun akad mudharabah atau musyarakah. Kemudian ada nominal deposito. Jadi ketika misalnya sudah jatuh tempo, misalnya nasabah tadi memilih si A misalnya selaku nasabah deposito, dia mendepositokan uangnya misalnya 50 juta. Jadi selama 1 tahun atau 12 bulan. Jadi kalau sudah berakhir, sudah jangka waktunya sudah berakhir 12 bulan jatuh temponya, misalnya bulan November 2020, berarti jatuh temponya tahun depan November 2021. Jadi nanti tetap ini menjadi hak nasabah untuk diserahkan kembali dana tadi plus bagi hasil. Nah, ada sesuai dengan nisbahnya. Ya, nisbah itu artinya proporsi bagi hasil gitu ya. Sesuai dengan sepakatan atau memang sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pihak bank syariah. Nah, ini penalti. Penalti ini apa? Penalti adalah denda ya kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Misalnya 12 bulan, bulan ke-6 sudah diambil gitu ya. Dananya tadi 50 juta. Karena satu dan lain hal, misalnya perlu sekali dana tadi gitu ya. Nah, jadi boleh nggak? Boleh, tapi ketentuannya oleh bank syariah ini dikenakan penalti. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional bank syariah, tetapi digunakan untuk dana kebajikan yang dimanfaatkan untuk membantu pihak-pihak membutuhkan. Nah, ini yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Artinya kalau bank syariah, denda tadi yang dibayarkan oleh nasabah karena dia menarik dananya lebih awal gitu ya, tidak sesuai dengan temponya, misalnya tidak sesuai, misalnya harusnya 12 bulan tapi 6 bulan dia sudah ambil, jadi kenakan penalti. Tapi penaltinya tadi gitu ya, dendanya tadi yang dibayarkan itu tidak masuk ke dalam pos pendapatan, tapi sebagai nanti akan dimanfaatkan untuk membantu pihak yang membutuhkan, misalnya disumbangkan untuk pembangunan sekolah, pembangunan pesantren gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh masuk pos pendapatan. Beda dengan bank konvensional, ketika ada denda, nah itu masuk ke pos pendapatan. Ya. Oke. Nah, konsep bagi hasil ya dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu pihak-pihak nasabah dan pihak bank syariah. Hasil usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Oke, next ya. Nah, kemudian ini faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ya, ada beberapa. Di antaranya ada investment rate. Investment rate itu persentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik ke dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Ya. Kemudian ada total dana investasi, ada jenis dana, nisbah, metode perhitungan bagi hasil, dan kebijakan akuntansi. Baik, kita langsung saja ya. Kita masuk ke metode perhitungan bagi hasil. Yang pertama, bagi hasil yang menggunakan revenue sharing. Revenue sharing ya. Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan
biaya. Misal nisbah telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal ini bank sebagai mudarib dan nasabah sebagai sohibul mal. Maka bank syariah memperoleh pendapatan 10 juta. Ini misalnya ya, memperoleh pendapatan 10 juta. Maka bagi hasilnya berapa? Jadi kalau bagi hasilnya berarti bagi nasabah 9 juta dan bagi bank syariah itu berarti sisanya yaitu 9 juta. Nah ini kita masih ini ya, profit sharing, tapi ini tidak dipakai oleh bank syariah. Jadi yang nanti dipakai oleh bank syariah ini sebenarnya ini lebih ke pembiayaan ya, jenis pembiayaan, metode seperti ini. Ya ini hanya sekedar teori saja penjelasan apa itu perhitungan bagi hasil yang menggunakan revenue sharing. Kemudian apa itu profit atau loss sharing ya. Loss sharing ini contohnya aja, kita langsung contohnya ya. Jadi kalau profit atau loss itu bagi hasil dihitung dari laba atau rugi usaha. Untungnya berapa? Kalau tadi kan pendapatan ya. Jadi kalau pendapatan misalnya 10 juta nih, sama seperti tadi 10 juta terus langsung dibagi kan, kalau itu revenue sharing. Kalau profit atau loss itu dilihat berapa untungnya misalnya gitu ya, berapa untungnya misalnya. Nah ini ambil contoh aja sebenarnya ya, misalnya ternyata untungnya itu dipotong dengan biaya-biaya misalnya gitu ya, biaya itu 8 juta, berarti untungnya itu 2 juta. Nah 2 juta tinggal dibagi saja gitu ya, 90% dari 2 juta itu untuk nasabah berapa, 90% dan 10% berarti 200.000 ya, 200.000 dengan 1.800.000 ya. Ini juga sama sebenarnya, lebih kita hanya sekedar teori saja karena yang nanti dipakai sebenarnya bukan yang ini akan dipakai nanti untuk pembiayaan ya. Oke, pembiayaan bagi hasil ya, pembiayaan bagi hasil, karena kan ada jual beli, ada juga dengan akad sewa. Kemudian perhitungan bagi hasil, nah ini ya, misalnya ini ada keterangan, jadi ada keterangan ya. Kalau bank konvensional jelas apa keterangannya di sini, bunga ya, misalnya bunga tabungan itu di atas 500.000 ini misalnya ya, misalnya 1% gitu ya. Terus dananya misalnya sampai di atas 10 juta itu 2%, misalnya sampai 100 juta itu berapa persen gitu ya, hingga berapa miliar itu juga berapa persen. Nah ini bergantung dengan saldo rata-rata nasabah tadi. Kemudian kalau bank syariah berarti ada apa di situ yang diinformasikan. Berarti kalau di bank syariah, kalau di bank konvensional bunga, berarti di bank syariah adalah bagi hasilnya, nisbahnya ya, jadi proporsi bagi hasil. Misalnya tabungan mudharabah itu 55, kemudian bank 45, nah ini dan seterusnya ya, 1 bulan 60, 40, 63, 37, 65, 35, 68, 32. Kemudian saldo rata-rata. Nah ini diketahui lagi, jadi tidak hanya nisbahnya saja, jadi diketahui juga saldo rata-ratanya. Saldo rata-rata misalnya untuk giro, berapa sih untuk giro diketahui di bank tersebut. Ini misalnya di bank A gitu ya, bank syariah A gitu ya. Nah, jadi diketahui berapa nisbahnya di situ, ketentuannya, kemudian berapa saldo rata-rata giro wadiahnya di sini misalnya 10 miliar gitu ya, ditanyakan atau diketahui gitu ya. Diketahui maksud saya. Kemudian saldo rata-rata tabungan wadiahnya itu 5 miliar ya. Jadi di giro, kalau giro kan sebenarnya kan jenis wadiah ya. Jadi di sini kita kategorinya wadiah 10 miliar dan saldo rata-rata tabungan wadiah 5 miliar. Kemudian saldo rata-rata tabungan mudharabah 15 miliar. Saldo ini tabungan ya. Kan tadi berarti ada giro wadiah, giro wadiah sama tabungan wadiah. Kemudian kalau mudharabah jenisnya ada tabungan 15 miliar tabungan, kemudian deposito. Deposito itu totalnya 70. Ya, 70 dari mana uraiannya ini? Misalnya 1 bulan 20 M, 3 bulan 25 M ini ya. Terus 6 bulan itu 15 M, terus 12 bulan itu 10 M, total 70 M. Kemudian rata-rata pembiayaan. Jadi pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank itu berapa sih? Ini diketahui ya, diketahui. Jadi dari mana sih hitungannya? Ini memang diketahui, memang dari soal seperti itu ya. Kita anggap contoh soal seperti ini, dan ini sudah diketahui bahwa ini angka-angkanya. Contohnya tadi ya, misalnya berapa saldo
wadiah, tabungan mudharabah, deposito. Kemudian juga diketahui rata-rata pembiayaan. Misalnya pada bulan April tadi, ini kita contohkan di bulan April ya. April tadi untuk rata-rata pembiayaannya adalah 100 miliar yang dikeluarkan oleh Bank Syariah. Kemudian pendapatannya berapa saja misalnya pada bulan April tersebut. Dari bagi hasil misalnya 500, sorry. Dari bagi hasil misalnya, nah ini terlewat ya. Bagi hasil misalnya 500 juta. Kemudian kalau untuk margin keuntungannya itu 300 juta. 300 juta itu jual beli ya. Kemudian sewa ijarah atau sewa ya. Ijarah 200 juta. Jadi total 1 miliar. Jadi pendapatannya tadi dari pembiayaan yang dikeluarkan itu 1 bulan tadi mendapatkan 1 miliar. Kemudian ada giro wajib minimum. Nah, ini sudah diketahui ya, giro wajib minimum. Jadi ada minimumnya itu berapa? 5% ya, giro wajib minimum. Kemudian bagi hasil untuk masing-masing investasi mudharabah. Nah, misalnya tabungan mudharabah itu 15 miliar. Oh, ini sudah ya. Sudah tadi di atas sudah diketahui. Kita masukkan lagi gitu ya untuk menghitung jumlah pendapatan, untuk menghitung income distributionnya nanti ya. Jadi diketahui tadi tabungan 15 dan deposito itu 70 miliar, total 85. Berarti khusus investasi mudharabah 85 miliar. Karena nasabah yang mendapatkan bagi hasil adalah nasabah yang jenisnya akadnya mudharabah. Jadi kalau jenis akad wadiah ya mereka tidak mendapatkan bagi hasil. Nah, totalnya 85 miliar ya. Kemudian jumlah pendapatan itu 1 miliar. Lalu ada pendapatan tadi 1 miliar memang sudah diketahui ya. Nah, kita hitung income distribution. Apa itu income distribution? Jumlah pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Jadi pendapatan bank tadi berapa sih yang nanti dibagi hasilkan ya? Misalnya dalam 1 bulan tersebut. Total ini akumulasi berarti ya, bukan misalnya per nasabah berapa bagi hasil bagi nasabah, bukan. Ini akumulasinya saja berapa dalam 1 bulan tersebut. Jadi tadi contohnya kan April 2010, berapa pada bulan April tersebut yang dibagi hasilkan, berapa yang nanti akan diserahkan bagi hasil gitu ya. Nah, bagi hasil kepada bank maupun nasabah. Nah, jadi kita hitung nih rumusnya, income distribution, investasi mudharabah dikurangi GWM dikali pendapatan. Jadi total penyaluran dana dibagi total penyaluran dana. 85 miliar dikurang 5% dikali 1 miliar dibagi 100 miliar. Ini hasilnya adalah 807.500.000. Jadi caranya seperti ini. 85 miliar dulu dikurangi 5%. Ya, berapa hasilnya nanti dikali 1 miliar dibagi 100 miliar. Dan hasilnya adalah 807.500.000. Berarti hasilnya adalah 807.500.000 ya. Oke, next. Nah, kita masukkan ke sini. Ini dalam jutaan berarti nolnya 6 kita hilangkan ya. Nolnya 6 kita hilangkan berarti hanya 15.000 ya. Ini kan harusnya kan tambahan nolnya 6 kan berarti kan 15 miliar ya. Oke, ini 15 miliar, 20.000 itu 20 miliar, 25 miliar, 15 miliar, 10 miliar, 85 ini totalnya. Kemudian ini tadi income distribution juga dalam jutaan berarti 807,5 ya, kan 807.500.000. Jadi kita hilangkan untuk memudahkan aja kita menghitung dan agar tidak terlalu banyak nanti kelihatan nolnya di sini. Nah, nisbahnya kita masukkan bagi nasabah 55, bagi bank ini 45 ya. Nah, ini total pendapatan. Jadi dari mana kita dapatkan angka ini? Jadi seperti ini. Jadi yang untuk misalnya tabungan gitu ya, berapa yang dibagi? Ya. Jadi 15 miliar, 15 atau kita tulis saja sih 15.000 dibagi 85.000, kemudian dikali 807,5. Ya, kalau misalnya dalam jutaan berarti yang nolnya 6 kita hilangkan, berarti 15.000 dibagi 85.000 dikali 807,5 dikali 55% itu hasilnya 78,375. Ditandain ya. Jadi tandain. Jadi 15.000 yang ini dulu misalnya dari mana ini? Jadi 15.000 dibagi 85.000 ya, sudah kita langsung hitung aja kalkulator, kemudian dikali 807,5 kemudian dikali 55%. Lalu
dapatlah hasilnya ini 78,375, berarti kan tambah nolnya 6, berarti kan ini 78.375.000 yang dibagikan misalnya pada bulan tersebut. Ini berarti penguraian gitu ya, dari 807.500.000 ini diuraikan ya. Karena nanti ketika di total itu hasilnya menjadi sama 807,5. Nah, sama yang lainnya juga seperti itu ya. Ini juga sama. Dari mana ini berarti? Sorry ini ya. Dari mana ini berarti? Ini berarti sama seperti tadi, 15.000 dibagi 85.000 dikali 875 dikali 45. Kalau ini untuk investor atau nasabah 78,75, ini 45, kita kali 45% karena ini untuk bank. Nah, sama halnya yang lainnya juga seperti itu ya. Jadi disesuaikan 20.000 85, berarti kita masukkan ke sini. Ya, ini dari mana? Ini jumlahnya, ini ditambah ini hasil dengan ini. Ya, baik, kita lanjut. Ini tidak usah. Ini usah, ini contoh latihan saja. Nah, kita langsung ke ini sedikit lagi ya. Sedikit lagi, kita langsung contoh soal. Bagi nasabah, misalnya nasabah tadi, ini misalnya nih ya, saya ambil contoh. Nasabah ini misalnya dia menginvestasikan dananya. Berapa? 100 juta pada bank syariah dengan jangka waktu 1 bulan. Berarti dia produk deposito. Ya, deposito. Tanggal 1 November 2017. Berapakah bagi hasil yang diterima Parmanda pada 1 Desember 2017? Sorry, ini sebenarnya 2000 kalau kita samakan karena nanti diketahui kita ambil tabel tadi gitu ya, nisbahnya. Ya, berarti kita ambil nisbah tadi ya. Tapi di contoh soalnya ini kan 1 November 2017 ya. Oke. Kita samakan aja lah misalnya tabel bagi hasilnya ya. Tabel nisbahnya. Ya. Nah, ini 1 bulan berarti berapa yang nanti diterima atau bagi hasil yang diterima oleh nasabah tadi ya. Misalnya untuk 1 bulan sama seperti tabel sebelumnya tadi. Oke, kita coba balik ya. Nah, ini 1 bulan deposito itu adalah 60% bagi nasabah ya. Oke, 60%. Berapa nominal? Baik, kita langsung hitung aja ya. Ini rumusnya. Kita langsung masuk soal. Diketahui tadi nominal depositonya adalah 100 juta. Deposito 1 bulan, kita lihat sebelumnya 20 miliar khusus yang ini. 20 miliar dari mana? Kita lihat tabel sebelumnya tadi ya. Nah, ini bukan yang ini kan tadi sebagai contoh latihan sih. Ini 20 miliar tadi, ya kan? Ini pendapatannya tadi, saldo rata-rata berapa sih total nasabah tadi di bank syariah A tadi menginvestasikan dananya untuk jenis deposito 1 bulan ini 20 miliar. Ini kan karena dalam jutaan 20.000 ya. Tambah 0,6. Oke, nah lalu kita masukkan 100 juta dibagi 20 miliar. Kemudian nisbahnya berapa untuk nasabah? 60%. Kemudian ke 190 ini dari mana? Karena ini adalah pendapatan bank untuk deposito 1 bulan. Nah, 190 juta ini dari, kita ambil yang tabel tadi. Oke, ini agak lama berarti ya. Kita harus geser ke slide sebelumnya. Nah, ini 190 juta. Karena nolnya ditambah 6. Kan tadi dalam jutaan rupiah. Jadi 190 juta. Paham ya? Jadi dari mana kita ambil untuk 190 juta ini dapat dari mana? Tadi kita lihat slide sebelumnya bahwa ini adalah jumlah deposito untuk 1 bulan. Jadi jangan salah, jangan melihat nanti yang tabungan atau yang 3 bulan atau 6 bulan ya. Otomatis nanti salah juga jawabannya. 190 juta berarti berapa dapat bagi hasil 100 juta tadi ketika misalnya bulan depan dia ingin mencairkan. Nah, 570 juta. Ya, kemudian kalau untuk tabungan nah, kemudian untuk tabungan kurang lebih sebenarnya menghitungnya itu sama. Saldo rata-rata harian itu sama seperti menghitung bunga pada bank konvensional. Ya, misalnya ya, kita peringkas saja, tidak usah terlalu banyak transaksi. 6 Januari misalnya 2 juta di store. 12 di store lagi 8 juta.
kemudian store lagi 5 juta, kemudian 27 dia tarik 3 juta. Kemudian kita uraikan ya perhitungan saldo rata-rata harian. 6, 11 ini dari mana? Ini kan tanggal 6 awal. 11 dari mana? Jadi hanya sampai tanggal 11 karena tanggal 12 dia kan ada transaksi baru. Jadi 6 sampai 11. Berapa hari? 6 hari. Ya, jadi hitungnya itu 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Bukan nanti 11 dikurangi 6. Kalau 11 kurangi 6 kan 6, 7, 8, 9, 10, 11 hanya 5. Nah, tidak. Jadi tetap dihitung kan. 6-nya itu kan dihitung transaksi. Tadi kan 6 Januari dia store. 7, 8, 9, 10, 11. Karena 12 itu ada transaksi baru. Ya, 12 hingga 19. Kenapa sampai tanggal 19? Karena 20 juga ada transaksi baru. Nah, paham ya? Berarti ini berapa hari? Nah, tinggal hitung aja. Jadi 12, 13, 14, sampai 19 itu 8 hari. 20 sampai 26 itu 7 hari. 27 sampai 31 itu 5 hari. Totalnya adalah 26 hari ya. 7, 8, 9, 30, 31. Nah, 26 hari ini karena ini jumlah transaksi harinya gitu ya. Transaksi harinya dia hanya 26 hari. Ya, oke, ini saldonya 2 juta, 10 juta tadi ya, berarti ini kan 6 sampai tanggal 11, 6 hari ini saldonya kan 2 juta. Kemudian dia setor 8 juta, berarti menjadi 10 juta. Dia store lagi 5, berarti menjadi 15. Nah, kita lihat sama yang tabel atas ya. Kemudian dia tarik 3 juta, berarti 15 kurangi 3, 12 juta. Nah, ini 60 juta dari mana? Ya, 60 juta dari mana? Ini dikali ya. Nah, dikali 6 dikali 2, 12 juta, 80 juta. Nah, totalnya ini kan kita rata-ratakan ya. Kita rata-ratakan, kita akumulasi dulu ini 257 juta. Kemudian kita bagi berapa hari tadi? 26. Jadi rata-ratanya itu ada 9.884.615. Ya. Nah, ini tidak berhenti di sini. Kita kan ini sebenarnya ditanyakan adalah bagi hasilnya. Berapa yang diterima atau bagi hasil bagi Pak Syahrul misalnya pada bulan Januari gitu ya, pada bulan Januari. Nah, kita ketahui dulu berapa saldo rata-ratanya. Ya, 9.884. Kemudian jika diketahui nisbah 55 sama seperti kita ambil di tabel sebelumnya, nisbah untuk tabungan tadi 55%. Rata-rata tabungan mudharabah juga sama kita ambil tadi ya, 15 miliar ya. Ini saya tidak usah balik lagi ke slide berikutnya. Sebelumnya biar mempersingkat waktu aja. Pendapatan bank untuk tabungan mudharabah. Kemudian pendapatannya berapa? Ya sama seperti tadi yang di kolom akhir gitu ya, yang paling kanan tadi 142.500. Jumlah hari pada bulan Januari itu berapa? 31 hari ya. Nah, 31 hari. Tapi ini tidak saya hitung ya. Ini tidak saya hitung. Artinya nanti kita tetap hanya sebagai diketahui, tapi nanti penghitungannya ini tidak kita bagi 31 ya. Oke, misalnya ya, kita hitung maksudnya. Kita hitung ya. Jadi ini sama seperti tadi sebenarnya rumusnya. Jadi berapa sih saldo rata-rata harian tadi? Nah, 9.888. Kita masukkan tadi yang sudah kita dapat. 9.884.615 dibagi 15 miliar dikali 55% hasil. Kemudian dikali 142.500 sama dengan 51.640. Jadi bagi hasil yang diterima oleh Pak Syahrul adalah pada bulan Januari adalah 51.647. Baik, selesai berarti bab 4 tentang investasi mudharabah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang bab 5 itu tentang pembiayaan jual beli ya, insyaallah pada pekan yang akan datang. Dan ini juga sama seperti bab 4 ini kita bagi menjadi 2 sesi karena lumayan cukup banyak pembahasan pada bab 5 nanti ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan channel saya ini, khususnya pada mahasiswa semester 7 Setia Widya Praja, angkatan tahun akademik 2020-2021. Tetap semangat selalu meskipun kita di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tetap semangat untuk menjalani kuliah yang kita lakukan secara virtual menggunakan Telkomsel Cloud. Ya walaupun harapan kita sama-sama sih, sebenarnya saya juga secara pribadi pengennya sih mengajar secara langsung, tatap muka gitu ya, biar di kelas itu kan lebih jelas lagi, saya bisa nulis papan tulis, saya bisa interaktif, bisa diskusi gitu ya kepada teman-teman
mahasiswa. Namun apa daya gitu ya, karena kondisi COVID atau kondisi pandemi ini yang tidak memperbolehkan gitu ya siswa ataupun mahasiswa untuk kuliah ataupun sekolah tatap muka ya. Jadi sekolah ataupun kuliah itu hanya bisa kita lakukan secara online. Baik, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Insya Allah kita akan kembali pada pekan yang akan datang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.